3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldi Detula. Wayo kayak kisah nulis. Oke, selamat pagi semuanya. Padahal ini rekamannya malam. Seperti biasa kalau aku membuat video ini selalu malam, percaya atau tidak. Nah, di ujung 23 27 Ustaz ada aja kok. Oke. Kali ini kita akan membahas di bab 3 di LKS itu tentang pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Ada juga sedikit nanti itu. Oke. Pemikiran peristiwa penting di Eropa. Pada abad ke-15 atau sekitar abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Pada zaman tersebut masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan atau Dark Age. Jadi, kenapa mulai dari bab 1 bab 2 itu kan kita membahas tentang sejarah, bukan sejarah sih, tapi tentang kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Tapi kenapa di bab 3 ini kita membahas ya ibaratnya tuh bukan ibarat lagi meloncat ke benua Eropa langsung. Oke. Yang pertama adalah pada pada zamannya kerajaan Hindu Buddha dan kerajaannya Islam, itu merupakan sebuah pemikiran ataupun sebuah peristiwa yang dimana peristiwa tersebut memiliki ada hubung kaitannya gitu. Kalau kita ambil contoh dari zamannya kerajaan Hindu Buddha di Majapahit. Itu kan di Majapahit itu kan ya emang betul agamanya itu adalah agama ada yang memerintah, ada agama Hindu ataupun agama Buddha. Tapi kan perkembangan agama Islam itu sudah menyebar di Pulau Jawa dan di daerah Nusantara lainnya. Tapi masalahnya adalah agama Islam itu kan masih ya bukan baru amat sih, tapi kok bisa menyebar sampai ke Indonesia ataupun kok bisa sampai menyebar ke Indonesia padahal agama di Eropa itu umumnya adalah agama Kristen yang lahirnya itu duluan itu atau muncul duluan, kok kenapa tidak menyebar gitu. Tidak menyebar dalam arti kenapa kada sampai ke Indonesia itu, ke Nusantara ataupun ke daerah-daerah lainnya. Yang pertama itu adalah karena pada saat zamannya kekalipahan mulai dari Bani Umayyah dan Abbasiyah itu kan perkembangan agama Islam itu pesat dalam arti dalam pengetahuannya. Sedangkan kalau di Eropa itu antara raja dengan raja itu saling beda pemikiran aja bakalahian kalau bahasa kita. Terus belum lagi antara raja dengan lembaga agama. Kalau bahasa kita tuh lembaga agama, kalau di sana tuh kan kepausan tuh. Itu beda kebijakan, beda pemimpin, beda kepentingan juga gitu. Terus belum lagi antara raja-raja yang ada di Eropa itu memiliki pasukannya masing-masing. Terus yang raja-raja yang ada bukan raja, para bangsawan yang memiliki hak tanah yang banyak tuh memiliki pasukan masing-masing. Terus juga para yang bukan lembaga agamawan, yang bukan gereja, bukan kepausan dan lain-lain itu memiliki pasukannya masing-masing. Jadi kan antara tiga kelompok ini saling bahasa sederhananya tuh merebut ataupun mengambil hati para rakyatnya. Jadi kan apa namanya tuh istilahnya tuh
perkembangan agama Kristen itu mentok di situ-situ aja, di situ-situ dalam arti cuma di benua Eropa, terus sedikit ke Asia Barat. Asia Barat tuh ya di Timur Tengah, terus ke benua Afrika yang ada di bagian utara, terus Asia Tengah tuh bukan Asia Tengah, Asia Tengah tuh Asia Tengah sedikit yang ada di daerah Rusianya selatan itu ada sedikit juga. Tapi penyebaran agamanya tuh ya sampai situ-situ aja gitu. Sedang itu kan pada tahun 1200, pada abad ke-11. Sedangkan di Eropa, di Nusantara ataupun di daerah Indonesia itu emang penganut agamanya tuh, agama pemimpinnya itu adalah bukan agama Hindu dan Buddha. Tapi perkembangan penyebaran agama Islam itu menyebarnya sampai ke pelosok-pelosok. Kok bisa gitu? Nah, itu yang disebut dengan pemikiran orang-orang Islam itu terbuka, karena bisa menyebarkan agama Islam sampai ke seluruh pelosok bumi. Sedangkan kalau pemikirannya terbuka, otomatis apa namanya adalah kestabilan politik yang ada di dunia, di politik Islam itu ya stabil. Untuk stabil kan jadi untuk menyebarkan agama itu mudah aja gitu, dan dapat restu dari pemimpinnya atau dari sultan ataupun raja lah istilahnya itu. Nah, sedangkan kalau di Eropa tuh asing-asingnya hendak menguasai satu sama lain. Belum lagi istilahnya tuh bukan istilah lagi, pada masanya perang salib. Nah, itu kan perang salib tuh mulai dari perang salib 1 sampai 8 sampai 10 ayo. 8 rasanya. Oke, sampai 8 lah. Sampai 8 itu lebih banyak kekalahan dari pihak Kristen daripada orang Islam ya. Kok bisa gitu? Macam-macam faktornya lah gitu. Kenapa kita bahas itu kejauhan? Oke. Nah, terus kenapa adanya zamannya di slide kedua. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai penyelidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Larung, dan revolusi industri. Jadi ya ibaratnya tuh kekuatan orang-orang Islam itu berpengaruh dalam arti kok bisa agama Islam ini baru dan muncul pada tahun 600, pada abad ke-5 Masehi lah istilahnya, atau pertengahan abad ke-5 Masehi. Tapi beberapa ratus tahun aja bisa menyaingi orang-orang Eropa yang pada saat itu mulai dari kekaisaran Romawi itu kan, kekaisaran Romawi itu disegani lah itu. Kekaisaran Bizantium kok bisa menyaingi mereka dan hampir melewati gitu, bukan hampir lagi, sampai melewati gitu. Kok bisa gitu? Nah, karena bukan Eropa tuh ada konflik internalnya lah istilahnya itu. Oke. Kalaunya kalian buka di halaman di 32 di LKS itu halaman 32, zaman itu bacanya seperti apa sih? Renaissance berlangsung sejak abad ke-15 hingga sampai tahun 1650. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau biasa disebut Dark Age. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Nah, yang di halaman 32 paling bawah. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Jadi, ibaratnya tuh ini ada pengaruhnya juga sedikit tentang peperangan perang salib ituan, sampai puncaknya itu kejatuhan Konstantinopel itu.
Jadi kenapa gereja ini berkuasa mutlak? Mulai dari pada tahun seribuan, 1000 Masehi, 1000 lebih Masehi itu kan sudah dimulai tuh peperangan antara orang-orang Kristen sama orang-orang Islam. Tapi yang diperangi mereka itu adalah bukan dogma agamanya, tapi yang diperangi itu adalah kekuasaannya. Cuma orang-orang bodoh aja yang beranggapan agama, penulis-penulis penulis sejarah yang paling kiri, paling radikal lah istilahnya tuh, yang mengatakan agama Kristen dan agama Islam itu dulu itu berperang. Padahal tidak. Mereka itu berperang cuma menguasai, cuma memperebutkan pengaruh gitu. Mulai dari pengaruh masyarakat, kekuasaan wilayah, kebudayaan, pengetahuan gitu. Tapi masalahnya dari penulisan yang kita sering baca itu, kebanyakan itu yang dibahas peperangan agama, padahal itu cuma kekuasaan aja. Oke, kita lanjut lah. Di sini kan dikatakan pada saat itu gereja berkuasa mutlak aja. Gereja berkuasa mutlak tuh apa yang diperintah oleh Paus, pimpinannya kan pada saat itu Paus itu. Apa yang dikatakan Paus itu harus dilaksanakan mau kada mau. Terus jar Paus, ikam berdosa aja, ikam harus bayar denda supaya aku doakan ikan supaya ikan terhapus dosanya. Itu salah satu juga. Itu kalau ada teman non muslim atau orang Katolik atau Protestan, itu pasti tahu sejarahnya seperti itu. Yang penebusan dosa itu bisa diperjualbelikan ya. Gila amat itulah pun bahari itu. Terus ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Oke, yang tidak boleh dibantah tuh banyak. Pokoknya apa yang pemikiran tuh dalam arti orang nih ya. Misalkan saya nih, kalau kita mengenang lah pada masa-masa itu, kalau hanya berpikir kenapa lah matahari ini bergerak ya, ujar buhan gereja matahari ini sebagai kenapa matahari ini bergerak ya dari timur ke barat, barat ke timur ya. Kenapa matahari itu matahari terbit dan tenggelam gitu kan. Terus jawaban gereja mengatakan bumi itu sebagai pusat tata suryanya, sedangkan yang ada bulan, planet-planet, matahari itu sebagai yang mengelilinginya. Dan ada orang yang penasaran kan seperti apa. Nah, penasaran tuh dan meneliti menyatakan si Galileo tuh mengatakan bahwasanya pusat tata surya itu adalah matahari, sedangkan bumi itu cuma mengelilingi matahari. Nah, itu kan kasusnya itu kan dibunuh itu tuh si Galileo, padahal perkataan dia tuh benar itu. Nah, dan pemikiran yang lainnya tuh yang mengatakan yang menyatakan apa yang dikatakan gereja itu mutlak, kada boleh diganggu gugat, kada boleh betakun lagi. Betakun tuh dalam arti jar buhan uskopnya ya rupa kada boleh kada ada istilah si uskopnya nih habis ceramah itu kada ada sisi tanya jawab gitu. Itu aduh hai ngalih-ngalih. Padahal kalau di zaman sekarang nih, kalaunya ada nang baik di buhan pendeta kah ataupun buhan ustad, kalaunya ada ceramah itu harus, kalau bisa ada sisi tanya jawab dan kalian harus bertanya. Itu yang dinamakan berpikir. Kenapa itu berpikir itu penting? Karena orang Islam itu zaman keemasan Islam itu jadi maju itu karena mereka itu memikirkan sesuatu yang bukan tabu sih, apa yolah namanya, yang masih janggal, yang ada dibahas di kitab Al-Quran dan Al-Hadis.
tapi bisa dipikirkan kayak caranya memecahkan masalahnya gitu. Dari bantuan-bantuan yang ada pemikiran pada zaman kekaisaran Romawi kuno dan kerajaan dan Republik Yunani itu kan pemikiran Aristoteles, Plato itu kan. Oke. Terus di halaman 33 itu latar belakang munculnya Renaissance adalah sebagai usaha pembaharuan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan sempat dilupakan, yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Pada abad ke-12 ada suatu penemuan kembali literatur Yunani dan Romawi yang terjadi di seluruh Eropa. Oke. Dan lain-lain baca aja situ. Jadi yang dikatakan nang latar belakang di bab 1 itu pada abad ke-12 kan dikatakan literatur Yunani dan Romawi pada masa dulu itu dilupakan aja dilupakan oleh agama yang bukan Kristen tadi. Sedangkan kalau bukan Islam itu diambil terus diterjemahkan bahasa lalu dibuatlah yang namanya pemikiran, dipikirkan istilahnya tuh ini maksud si Plato ini apa gerang gitu. Nah terus maksudnya si Aristoteles ini apa gerang itu dipikirkan terus dihubung kaitkan dengan di kitab Al-Quran, terus ada menyambung lalu dibuatlah ya sebuah penemuan dan lain-lain sampai berkembang gitu. Sedangkan terus kan kenapa Renaissance ini muncul karena di zaman di Eropa tuh orang-orang bangsawan Eropa tuh kuliah lah istilahnya tuh kuliah ke dunia Arab. Di dunia Arab tuh beda sekali hasilnya tuh dalam arti kok bisa mereka jadi mewah benar atau puncak kejayaannya tuh merasa benua Eropa nih merasa keterbelakangannya tuh jauh benar gitu. Ya kalau bahasa sekarangnya tuh pada dunia Eropa tuh mah ya negara berkembang gitu kan, sedangkan dunia Arab dan dunia Islam tuh jadi negara maju, jadi jauh gitu. Nah dari situlah berpikir tapi berpikirnya ini masih ditentang oleh pihak-pihak gereja. Di sini jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Renaissance lahir sebagai pembaharuan untuk membentuk manusia yang mandiri, utuh, otonom, dan bertanggung jawab. Pola pikir abad tengah yang terbelenggu oleh ajaran agama diganti dengan pola pikir rasional. Pokoknya rasional sehingga manusia bisa berkembang. Jadi ada zaman kegelapan tuh bisa dikatakan pihak gereja itu tahu dalam arti kayaknya nih pemikiran Romawi bukan filsuf Romawi kuno itu ada benarnya juga. Tapi kalaunya kita buka istilahnya tuh pemikirannya tuh legalitas kita ini sebagai orang-orang yang paling dihormati di seluruh Eropa aja bukan pihak gereja nih semakin hancur dalam arti tanda kutip itu kada dilihati lagi gitu. Nah banyak sih permasalahan penjelasannya pada masa kegelapan zaman Eropa itu. Oke, kita lanjut lah. Renaissance, faktor pendorong perubahan aktivis gereja, terus kemunculan kota dagang yang makmur. Nih yang pertama perubahan aktivitas gereja. Jadi aktivitas gereja di sini dalam arti ada misalkan di halaman 33 tuh kondisi sosial saat itu kehidupan masyarakat Eropa terikat
pada doktrin gereja segala kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga diri. Oke. Dikalaunya di halaman 33 itu nih perubahan aktivitas, terus apa hubungannya ke perubahan aktivitas gereja? Jadi istilahnya tuh pihak gereja nih memonopoli, pokok memonopoli kan paham sudah lo monopoli itu apa. Jadi apa yang dikatakan gereja itu adalah mutlak, terus bisa diperjualbelikan gitu dengan cuma membaca doa aja terus dosa tak hapus dapat duit gitu, memiliki pasukan seorang sampai buat seluruh Eropa, seluruh masyarakat Eropa tuh terdoktrin lawas, terdoktrin benar apa yang dikatakan buat gereja A ya A aja, kata boleh ada boleh betakonnya berpikirnya betakonnya ada boleh apa lagi pikir gitu, ya Allah. Jadi di sini dikatakan masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga diri. Ini terlalu sih, tapi istilahnya tuh pihak gereja pada masa zaman kegelapan tuh banyak aibnya lah istilahnya tuh. Aibnya apa? Banyak lupang. Salah satunya itu kayak menjadi budak seks, jadi budak seksual, menjual apa yang sampai WNL ya udah bisa dibahas gini kali lah. Oke. Terus yang kedua, kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Kemunculan kota-kota dagang ini maksudnya adalah kalau di Alkasto halaman 33 berlakunya sistem ekonomi tertutup yang menguasai perekonomian hanya golongan penguasa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Eropa terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Oleh karena itu timbulnya upaya-upaya untuk keluar dari keadaan tersebut. Jadi di Eropa tuh antara raja nih, anggapnya nih raja udah nih nanang tiga nih raja, bangsawan, ini pihak gereja tuh paling atas. Kalau tahu juga entah kenapa kayak itu. Nah, ibaratnya apa yang dikatakan gereja tuh harus ya gereja raja harus mencetak emas ini dengan syaratnya ini ya raja aja juga. Terus dia raja merintahkan bawahannya bangsawan cetakan bla bla itu aja. Jadi ibaratnya tuh dalam di halaman 33 itu ekonomi itu terkungkung cuma 3 golongan ini aja yang paling berkuasa ini. Nah, kalaunya di dunia Arab tuh ya kada terkungkung tiga itu, tapi kan dalam agama Islam itu dikatakan kalau Anda sugih gitu, ikam harus berdagang. Nah, Anda berdagang apakah? Pokoknya bila hendak sugih berdagang itu. Nah, dari situ kan kemunculan di sini kemunculan kota-kota dagang yang makmur itu dibawa langsung oleh, ada yang dikatakan dibawa langsung oleh buhan pedagang Arab atau buhan pedagang-pedagang bangsawan Eropa itu berdagang ke dunia Arab, terus melihat perubahannya yang banyak itu banyak dalam arti bukan banyak sih, yang mewah benar itu maju lah istilahnya, terus hendak merubah juga sedikit demi sedikit, terus ada kota-kota yang penghubung itu. Terus kalaunya ada kota-kota dagang yang makmur tuh bisa dikatakan adanya keterbukaan masyarakat. Keterbukaan masyarakat tuh kalau dalam arti kalau kita ibaratkan inilah antara desa sama kota, pasti pemikiran yang paling terbuka yang mana? Ya di kota lah, masyarakat di kota. Kalau di desa kan
desa nang wah ini nih pasti pikirannya tuh kada tahayul ataupun ujar ada boleh ya kayak ini ya apa gini padahal kan di masyarakat kota ya biasa-biasa aja, apakah itu melanggar aturan tuh ya kada masalah itu, tapi kalau nya pihak kota tuh ada mengikuti kayak itu mengikuti aturan di desa istilahnya tuh ya kada kada mau maju istilahnya gitu. Itu yang dimaksud dengan kemunculan kota-kota dagangnya makmur. Jadi ada kota-kota yang besar pasti ada pendidikan yang maju juga di situ maksudnya. Oke. Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Budayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Oke. Kalau nya di satu ini filsafat Yunani dan Romawi kuno. Jadi apa yang orang-orang inilah bahasanya tuh semakin manusia itu dikekang itu semakin memberontak, itu yakin sudah. Meskipun takutan untuk memberontak, tapi lama kelamaan pasti akan pecah itu. Itu salah satu, bukan salah satu sih, tapi itu sudah hal yang wajar. Nah, di sini kan filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Jadi ada beberapa kelompok kayak itu untuk bertakun ke bilanya ada yang ditakunakan kan pasti harus ke gereja, tapi bukan gereja nih kalau nya kada bisa menjawab, ada di catatan sejarah itu bilanya kada bisa menjawab pasti kayak mengisahkannya tuh diputar-putar dan ujung-ujungnya kada ada jawabannya juga. Pokoknya aku minum dulu. Pokoknya banyak pendar lah istilahnya, banyak penderwara kayak itu, banyak penderwara jawabannya kada ada itu nahan itu. Jadi nang bisa menjawab tuh bukan filsafat nang pemikiran Yunani dan Romawi kuno, tapi sudah diterjemahkan lah di sini ini kada ditulis lah, padahal seharusnya itu yang menerjemahkan dan memikirkan apa yang dikatakan bukan filsuf Yunani sama Romawi kuno ini yang diterjemahkan ke bahasa Arab terus dijadikan sebagai pedoman pengetahuan. Nah, di situ kan apa yang dikatakan gereja tidak bisa dijawab nang di sini. Jadi betakun ke buan dunia Islam dan Arab dan bisa dijawab. Kok bisa, dari mana jawabannya dapat ya? Jawabannya kami dari buan ikam juga lah. Kok bisa dari buan kami aja lah? Iya, kan di sebelum buhan lagi apa namanya agama Kristen muncul kan ada pemikiran yang cemerlang lah istilahnya tuh, tapi kalian melupakannya itu. Nah, dari situ muncul pertanyaan oh iyalah aja ya, dari situ kan ada prosesnya, kada mungkin langsung, itu pasti ada prosesnya. Kedua, kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Jadi nang zamannya Yunani dan Romawi kuno pada nang aku jelaskan di semester 1, tidak kada aku jelaskan bang lah di semester 1 semester 2 kelas 10. Kalau nya kalian ada membaca di LKS di kelas 10 tersebut kebudayaan tuh banyak, tapi orang menghargai aja bahwasanya itu sebuah anugerah, dan kada perlu diperdebatkan apakah itu salah ataupun itu melanggar agama dan lain-lain. Itu kada perlu didebatkan, tapi dirangkul, istilahnya dirangkul dalam arti seni patung ini gini kayak caranya supaya asalnya patungnya bertelanjang jadi tertutup baca lawar aja biasa nah kayak itu aja.
Itu nang perbedaan pemikiran tuh bukan bebas sih, bebas tapi dirangkul istilahnya. Kadang lah. Pengaruh Renaissance. Penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Munculnya seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Durer, Bruegel, Botticelli, Nicolas Copernicus, dan Galileo Galilei. Apa siapa ini? Kalau yang di pengaruhnya tuh ada di halaman 33 dan 34 yang buat tokoh-tokohnya tuh, meskipun tidak ada yang bahas kalaunya Leonardo da Vinci itu kan dia kan seorang ilmuwan, seorang filsuf, seorang seniman juga. Itu pasti kita tahu yang paling fenomenal, yang paling kita ketahui itu kan gambaran lagi, lukisan Mona Lisanya itu kan ada seni tersendirinya tuh, dan setiap seninya tuh kan jar Pauko tuh, setiap seni itu, setiap sintinya itu pasti ada makna tersendiri, dan itu tidak perlu keahlian khusus untuk mengungkapkan apa artinya itu. Jadi di sini yang dijelaskan di halaman 34 tuh, prinsip humanisme dalam Renaissance itu adalah kebebasan untuk menentukan pilihan, adalah kemuliaan manusia itu sendiri dalam posisi sebagai penguasa alam. Pemikiran ini kemudian mendorong munculnya pemujaan tindakan terbatas pada kecerdasan dan kemampuan individu dalam segala bidang. Gambaran mengenai manusia tersebut adalah yang dicita-citakan oleh humanisme Renaissance, yaitu menjadi manusia yang universal. Jadi pada masa Eropa pada masa itu emang sudah terkekang benar. Ingatlah, kalaunya kita manusia semakin dikekang, kita semakin anak tahu. Misalnya nih, Ikam jangan membuka situs bokep inilah. Itu kan terpikir, jangan membuka situs inilah ya gitu. Aku nyamutnya bokep, astagfirullahaladzim. Jangan membuka situs inilah, Ikam kada boleh. Tapi kan itu menjadi pertanyaan kita, ada apa gerang di situs itu? Nah, itu maksudnya dari zamannya Renaissance itu. Jadi apa yang dia pihak gereja pada masa itu kada boleh, pasti kenapa kada boleh lah, kenapa gerang kada boleh. Nah, itu maksudnya itu. Berapa menit sudah lah. Ada email masuk. Oke. Terus dari dampak-dampaknya itu ada banyak, dari sosial budaya, ekonomi politik, kesenian dan ilmu pengetahuan, dan perkembangan peradaban Eropa. Jadi sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan, buatlah pertanyaan yang menarik lah, yang bisa aku bukan bisa lagi, yang pokoknya yang pertanyaan tuh jangan kenapa sebutkan pemikiran apaan itu, sebutkan terus jelaskan maksudnya ini. Jadi yang aku maksud untuk mengomentari itu, kalian bertanya secara spontan di komentar. Pak kalaunya ini Pak nggak ya Pak, kayak apa maksudnya apa kayak itu. Nah, jangan pertanyaan yang menonton tuh dalam arti jelaskan pemikiran Eropa yang melandasi pemikiran si Ano aja, atau jelaskan maksud dari Renaissance itu apa. Itu pertanyaan yang menonton dan aku udah hendak menjawabnya. Kada rame dibahas lah itu. Jangan sampai kalah lah kalian sama dengan kelas 10, karena pertanyaan buahnya tuh menarik
padahal menarik untuk dibahas. Padahal kali sudah kelas 11 masih aja pertanyaan yang menonton itu apaan? Apa sih? Oke, sampai sini saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.